Inti video ini tentang dua hal. Hal pertama, analisa fundamental TOTL dilihat dari laporan keuangan 4 tahun terakhir. Hal kedua, kisaran harga wajar saham TOTL dihitungnya dari proyeksi dividen di tahun 2023 ini. Sebelum masuk ke penjelasan, saya punya 3 daftar saham yang masih under value. Prospeknya cerah dan layak dikoleksi. Kalau Anda mau tahu 3 daftar sahamnya, klik link yang ada di deskripsi atau di komen yang saya pin. Oke, kita mulai pembahasannya. TOTL. Video ini direkam Rabu 18 Januari di closing 304. Ini buktinya. Ya. 18 Januari 304. Oke. Sektornya adalah jasa konstruksi. Ya, jasa konstruksi ini ada sifat khusus terkait laporan keuangan karena video ini kan ngebahasnya laporan keuangan. Nah, saham-saham yang masuk di sektor jasa konstruksi itu ada penjelasan khususnya. Nah, penjelasan khususnya bisa Anda tonton di video saya pas nganalisa saham ADHI gitu, biar nggak diulang-ulang gitu ya. Kalau mau nonton tentang jasa konstruksi ke video yang ADI, ini langsung aja skip. Jumlah saham yang beredar 3,4 M ya, 3,4 miliar. Komposisi saham yang beredar di masyarakat 33%. Ini menuju bagus ya, menuju ideal, artinya nggak kekecilan ya. Kekecilan itu kalau di bawah 10% atau 5%. Atau terlalu tinggi di atas 70 atau 80%. Yang mana biasanya saham yang komposisi di masyarakatnya terlalu kecil itu biasanya saham gorengan. Nah, ini TOTL ini 33% berarti cukup bagus. Hampir menuju ideal. Hutang 148%. Kalau saham biasa hutangnya di atas 100% itu bahaya. Nah, TOTL ini adalah sektornya sektor jasa konstruksi gitu, dimana sifatnya memang sangat tidak mungkin kayaknya hutangnya kalau kecil. Nah, gimana penjelasannya bisa cek video analisa ADI ya di pojok kanan atas. Silahkan diklik, nanti aja ditontonnya. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Kita masuk ke topik ekuitas. Buat Anda yang baru nonton ya, ini saya kasih tahu cara bacanya. Dari kiri ke kanan itu berarti per tahun. Ya, ini di atasnya ada tahunnya. Berarti 2019 ke 2020. Lalu perubahannya, besaran perubahannya ada di bawahnya. Oke. Kalau dari atas ke bawah itu per kuartal. Contoh di video ini berarti kuartal 3 ke kuartal 4. Besaran perubahannya ada di bawahnya. Gitu ya. Lalu video ini sebelum akhirnya nanti muncul kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya suatu saham di analisa saya, itu kita harus mengerjakan 3 PR. Ini PR ketiga, PR kedua, PR pertama. Ya, setiap PR itu kotaknya warnanya biru. Dan setiap PR-nya dikerjakan, itu nanti kotak yang warna kuning akan berubah angkanya sesuai angka yang kita masukkan ketika kita ngerjain PR. Gitu ya. Oke. Ekuitas. Ekuitas TOTL ini selama 4 tahun terakhir yang terbesar. Ya. Di 2019 ekuitasnya 1 T, di 20 1,1 T, di 21 1,18 T, di 22 1,2 T. Berarti secara ekuitas selama 4 tahun terakhir ini adalah ekuitas terbesar. Ya. Terus kalau dari tahun ke tahun itu juga trennya naik, ya. Dari 2019 ke 2020 naik 7%, 20 ke 21 naik 5%, 21 ke 22 naik 3%. Tapi memang ini kok kayaknya agak turun gitu. Ini 7, terus tahun depannya 5, tahun depannya 3. Tahun depannya kalau ini terus berlanjut berarti 7 dikurang 2 jadi 5, 5 dikurang 2 jadi 3. Bisa jadi tahun depan 3 dikurang 2, 1% gitu ya. Kalau ngikutin tren ini ya. Poinnya adalah ekuitasnya sekarang adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Lalu kalau dari tahun ke tahunnya ekuitas selalu bertumbuh. Oke, itu poin bagus. Sekarang kita mengerjakannya Q3 ya, kuartal 3. Q3 ke Q4 di 2022 berapa perubahannya? Itu PR kita. Kita lihat ke 2019. 2019 Q3 ke Q4 naik 2%. Di 20 Q3 ke Q4 naik 1%. Mungkin ini pandemi. Ini sebelum pandemi. Di 21 setelah pandemi Q3 ke Q4 naiknya 4%.
Sekarang di 2022 berapa nih? Itu PR kita. Saya di sini akan masukin, kalau misalkan saya masukin 1%, kan udah nggak pandemi. Ya. Tapi saya masukin 4% dengan asumsi udah pandemi, saya juga nggak terlalu percaya diri. Ya. Dimasukin 2, ya, sebelum pandemi juga mungkin kerendahan, meskipun paling rendahnya adalah 1. Jadi di sini saya akan memakai nilai rata-rata 2,3. Oke, PR pertama telah selesai. Sekarang kita berlanjut ke topik kedua, ya. Topik laba, ya. Kalau ekuitas kalau dijadiin orang itu isi rekening. Ekuitas itu isi rekening. Laba kalau dijadiin ke orang itu gajian, ya. Jadi ekuitas itulah total rekening, total harta, laba adalah gajiannya dia. Gitu ya. Nah, ini jadi masuk topik laba. Topik yang seru, karena kalau ibaratnya orang ini lagi masuk topik gajiannya dia. Ya, kalau perusahaan berarti topik bagaimana dia menghasilkan keuntungan. Ya. Tapi sebelum lanjut nih ya, by the way nih, biar video ini muncul pas orang ngetikin analisa saham TOTL di YouTube, saya minta tolong ke Anda untuk 1. Like video ini, 2. Tulis TOTL di komen. Makin banyak yang like dan komen, makin direkomendasikan sama YouTube video ini. Jadi tolong banget nih untuk like dan tulis TOTL di komen. Udah? Thanks ya. Balik lagi. Kita bahas topik laba. Kalau dilihat dari topik laba ya, selama 4 tahun terakhir ya, ini labanya terus turun. Ya, labanya terus turun. Di 2019 dia bisa ngasilin laba 143M. Di 2085M, 2175M, 2265M. Jadi di sini adanya keanehan kalau menurut saya ya. Misal nih ya. Misal ada orang hartanya nambah. Pas kita tanya, kok rekening lu banyak banget sih? Iya, soalnya gaji gue naik tiap tahun. Kita akan bilang, masuk akal gitu ya. Nah, ini perusahaannya, si TOTL ini, ekuitasnya nambah terus tiap tahun. Ya. Tapi nggak ditopang dengan laba yang nambah tiap tahun. Jadi kalau di sini saya agak curiga, agak aneh. Maksudnya aneh adalah ada yang harus diselidiki lebih dalam dibandingin hanya bersandar pada laporan keuangan. Jadi kalau Anda pengen masuk TOTL atau Anda udah di dalam TOTL, Anda nggak bisa nih kalau pengen nguasain fundamentalnya hanya dari laporan keuangan. Karena Anda harus tahu kenapa ceritanya bisa laba tiap tahun turun, tapi ekuitas naik. Nggak masuk akal dong. Ya nggak? Orang gajiannya turun tiap tahun, tapi kok jumlah uang di rekeningnya naik. Nah, ini dari mana nih? Ya kan? Nah, sama TOTL kayak gitu. Ini per tahunnya di kuartal 3 pada turun terus. Udah 3 tahun turun terus. Ya, 2019 ke 2020 turun 40%, 2020 ke 21 turun 12%, 21 ke 22 turun 13%. Turun terus. Tapi kok ekuitasnya naik terus? Kok harta di rekeningnya kok naik terus? Ada yang aneh, gitu ya. Tapi ini kan per tahun, ya kan? Sedangkan tugas kita sekarang adalah per kuartal. Oke, jadi kita fokus ke ngerjain PR kita dulu. 2019 Q3 ke Q4 terjadi perubahan naik 23%. Di tahun 20, 85 ke 105 miliar terjadi perubahan naik 23%. Di tahun 21, 75M ke 101M naik 34%. Nah, di 2022 Q3 ke Q4-nya berapa? Kalau saya masukin 34, karena menganggap pandemi udah berakhir, saya nggak terlalu percaya diri. Karena bisa jadi turun. Tapi kalau saya masukin 23, ini kok sama kayak pas lagi pandemi. Gitu ya, terlalu kecil. Jadi saya akan pakai apa? Saya akan pakai rata-rata, yaitu 27. Dah. Tinggal PR terakhir. PR terakhir itu dibahas di topik EPS. EPS itu kalau ibaratnya orang adalah topik tentang sedekahnya dia. Jadi harta dia, ya, jadi dia gajian dapat berapa, total hartanya berapa, lalu berapa
yang dia bagiin kepada orang-orang, ke orang miskin. Itu kalau orang. Nah, kalau di saham, dia dapat keuntungan berapa, dibagiin ke investornya berapa. Nah, itulah topik tentang EPS, EPS, gitu ya. EPS adalah keuntungan per lembar saham. Jadi keuntungannya ada berapa, dibagi ke jumlah lembar saham yang ada. Nah, itulah nilai dari lembar saham dia. Kalau DPS, yang dia bagiin berapa ke investor. DPR itu adalah rasionya. Contoh, EPS-nya 100, contoh. DPS-nya 70. Nah, berarti DPR-nya 70%. Di mana 70 itu adalah 70% dari 100. Gitu ya. 2019, EPS-nya dia 52. Dia bagiin 10 buat investor. Berarti rasionya atau DPR-nya 19%. Di 2020, EPS 31, DPS 10%. 10. DPR-nya 32%. Di 21, EPS 30, yang dia bagiin 25, DPR-nya 84%. Sekarang 2022, berapa? Kalau PR ketiga ini udah kita isi, maka akan keluar nih kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya si saham TOTL ini. Oke, ada 3 pilihan di sini. Pesimis, confident, optimis. Pesimis adalah ya kira-kira kalau meleset-meleset yang nyakitin gitu ya, yang rendah berapa, confident percaya dirinya, optimis yang kira-kira kalau terjadinya mukjizat atau terjadinya berita yang bahagia. Menurut saya pesimisnya DPR dia nanti akan ada di angka 32%. Kenapa? Alasannya adalah ya ini pas pandemi aja dia bagiin 32%. Mungkin 2019 mungkin tahun sulit, mungkin. Tapi di 2020 dia bagiin 32%. Jadi sepesimis-pesimisnya saya, TOTL ini minimal bagi 32%. Minimal bagi saya ya. Saya kan bukan yang punya TOTL, tapi kalau ditanya ke saya, pesimisnya tuh ada di bagiin di angka DPR-nya 32%. Lalu confident saya masukin di sini 45%. 45% dari mana? Dari rata-rata 3 tahun terakhir. Kalau optimis saya masukin 84%. Dari mana 84%? Itu DPR-nya tahun lalu 2021. Siapa tahu 2022 baginya 84% lagi. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung pakai angka confident. Karena kalau pesimis ya kalau udah pesimis, optimis kalau udah optimis saya masukin 45% karena 45 adalah confident saya rata-rata. Ya, dengan anggapan sekarang udah selesai pandemi dan kuartal per kuartal itu tumbuh setidaknya Q3 ke Q4-nya gitu ya. Jadi di sini saya masukin 45%. Begitu diantar akan keluar kisaran harga murah, wajar dan mahalnya. Nah, dengan asumsi DPR-nya akan 45%, terus Q3 ke Q4 di 2022 terjadi perubahan naik 27%, itu maka harga wajar TOTL ini ada di 111. Atau kalau ke harga sekarang udah kelewat 64%. Harga wajarnya ada di 166. Udah kelewat 45%. Harga mahalnya ada di 221. Udah kelewat 27%. Jadi kalau Anda setuju dengan asumsi DPR segini, asumsi perubahan Q3 ke Q4 labanya segini persen, maka saat ini TOTL udah tidak direkomendasikan. Karena udah kelewat harga mahal, boro-boro ngelewatin harga wajar. Yang harga mahalnya udah kelewat. Beda ceritanya kalau misalkan Anda yakinnya TOTL baginya nggak 45%. Misalnya baginya 50%, misal. Kalau baginya 50%, itu juga udah kelewat dari harga mahalnya. Bagaimana kalau pakai yang optimis, 84%? Nah, kalau Anda yakin nih, TOTL kayaknya 84% nih, gitu ya. Kan keyakinan orang beda-beda ya. Anda misalnya ternyata tahu dalamannya TOTL, Anda ngedalamin public expose, Anda baca-baca berita tentang TOTL, dan Anda yakin dia baginya 2022 tuh ada di angka 84%. Maka, harga murahnya TOTL ada di 206. Harga wajarnya ada di 310. Di mana sekarang masih di harga wajarnya, di bawah dikit. Ya. Lalu mahalnya ada di 413.
di mana jarak 304 ke 413 masih ada potensi sekitar 36%. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau sebagai penutup, kalau Anda suka analisa seperti ini atau mungkin Anda menganggap video ini berkualitas, meskipun style saya Anda nggak suka cara bawain saya, tapi mungkin videonya berkualitas, materinya mungkin, silakan subscribe channel kita, channel Saham Nyantai. Channel yang analisa video yang apabila investor yang masuk itu bisa tenang, bisa nyaman, bisa nyantai. Lalu sebagai pengingat, ada 3 daftar saham yang masih under value, yang prospeknya cerah dan layak dikoleksi. Menurut saya itu bisa Anda dapetin dengan klik link yang ada di deskripsi atau klik link yang ada di komen yang saya pin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.